Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Selanjutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya ya, di mancanegara, di dalam negeri, matur nuwun semuanya ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah tumbuh dan berkembang menjadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share link kajiannya ya, linknya ya. Jadi jangan diunduh terus diedit, dipotong-potong lalu diunggah ulang, jangan. Aku tidak izinkan yang demikian ya. Selanjutnya seluruh dari kalian semuanya, aku nggak bisa sebutkan satu persatu, terima kasih atas doa-doa baiknya, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan bagi yang mendoakan ya. Sebagai sesama saudara muslim, kita saling mendoakan dalam kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sejenak konfirmasi tentang unggahan tadi malam, ada human error ya. Itu seharusnya seperti biasanya terjadwal 19.00, tapi nggak tahu karena apa Gerai itu mengetiknya 00 dini hari, jadinya ya ketika orang sudah pada tidur ya, tapi alhamdulillah masih ada juga yang belum tidur itu ya, baru terunggah. Jadi ada human error ya, salah ketik, yang seharusnya kan 19.00. Oke. Sekarang kita lanjutkan kajian kita, maka ini masuk ke dalam seri yang keempat ya, keempat. Jadi nanti kalau kamu lihat ada tajukku membahas tentang Yesus itu bangkit rohani atau ragawi, ini pelengkapnya ya. Pelengkap dari itu boleh lah. Ya, jadi lebih lengkap kalau dipadukan. Ini sekarang seri berapa tuh? Keempat ya? Keempat. Keempat atau ketiga? Keempat ini ya. Aku sudah jelaskan Galatia 1:11-12, Roma 16:25-26 ya. Dari sini dia tidak dapat Injil dari manusia, dapat Injilnya langsung dari Yesus. Ya, ini kata dia, terserah kalian percaya atau enggak. Jangan bilang yang bilang Gus Berti, bukan. Aku hanya menyampaikan katanya Paulus. Nanti kalian percaya enggak, ya sudah urusan kalian. Berikutnya caranya itu bagaimana? Dengan cara-cara mistikal. Ya. Ya kalau mistikal itu enggak bisa didiskusikan. Namanya aja mistis. Jadi mitos itu berasal, itu satu jeder, satu akar kata dengan mistis ya. Seperti ini ya. Nah, sekarang aku akan mengkerucutkan, kita berangkat ke 1 Korintus 15 1-9 ya. Di sini akan kita kaji ya bagaimana kelanjutannya. Nih 15 1-9. Sebelum itu aku akan bacakan dulu komen yang masuk dari kalian semuanya sebagai bentuk apresiasiku
kepada kalian ya. Ini malam akhir pekan ya, kita sedikit santai aja. Biasanya pada menikmati akhir pekan ya. Cuman nggak apa-apa, yang mau menikmati ya monggo, yang mau ngaji juga monggo ya. Kita sih bebas-bebas aja ya. Oke, kemarin itu seri yang ketiga, sekarang seri yang keempat. Biasanya dia sudah mampu meraih di atas 300, sekarang baru 172 dalam 13 jam ya, karena ada kesalahan teknik, dini hari baru terunggah dia. Gak apa-apa, gak masalah ya. Oke, pertama dari penghobi Borneo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah ini Samarinda nyimak di sepertiga malam, jadi asik ini, langsung qiyamul lail ini. Langsung sholat malam. Oke, terima kasih Kang penghobi Borneo Kalimantan ya. Jadi tadi malam aku pulang dini hari, aku juga nggak langsung cek karena kecapean. Baru tahu kalau terjadi human error tentang penjadwalan waktunya itu setelah jam 3 jelang subuh ya. Oke, lanjut untuk Gispati. Alhamdulillah baru nyimak, semalam nunggu tapi ketiduran malah, semoga iya, mohon dipersori ya sampai ketiduran. Semoga Tuhan Guru sekeluarga bersama kita semua power dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan yang prima dan rezeki yang barokah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk soleha kita Gispati ya. Kemudian Kang Irfan Al-Akbar ini juga belum tidur tadi malam ya. Wih, muncul malam-malam setia menyimak kebangkitan jasmani atau rohania. Masih dari Kerinci, Jambi. Mantap. Kita lanjutkan Kang Mas Edi Monargono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang punya Jogja ini. Mantap. Dilanjutkan Bu Ne. Bu Ne dari Kalsel ini ya. Wah, tumben uploadnya tengah malam Tuan Guru. Menyimak sambil menunggu waktu subuh. Salam Isra dari Banjarmasin. Kalian yang punya rutinitas bisa bangun di sepertiga malam, jangan lupa, karena sayang ya kalau nggak dilakukan. Karena jarang orang bisa bangun di sepertiga malam itu ya. Maka bagi yang bisa, ini seperti Bu Ne ini ya, menyimak sambil menunggu waktu subuh, akan menjadi sebuah istimewa ketika waktu-waktu itu dengan tidak melupakan sholat qiyamul lail ya. Ada yang bilang sholat qiyamul lail, ada yang bilang sholat tahajud, itu namanya macam-macam. Ya, karena apa? Kok jarang orang mempunyai kemampuan fisik untuk selalu terjaga di sepertiga malam ya. Nah, bagi yang mampu nggak melaksanakan qiyamul lail kan sayang gitu. Oke, terima kasihku untuk Bu Ne yang ada di Banjarmasin. Selanjutnya Kang Mas Abdul Muluk. Assalamualaikum, waalaikumsalam dari Serdang Izin nyimak Gus. Oke, mantap. Silahkan ya, dan salam Isra untuk seluruh saudara muslimku di Deli Serdang. Kemudian gelar tikar dan salam Isra Gus. Salam Isra juga dari Kang Mas Samsul Yatim. Pak Paulus ini menjadi dasar dominan keimanan Kristen sampai sekarang, karena kebangkitan yang diklaim Paulus yang mengatakan Injilnya bukan dari manusia tapi dari rohani Yesus. Hingga sampai sekarang terjadi banyak pengakuan dan kesaksian yang bilang aku bertemu Yesus. Karena selain diyakini Yesus bangkit secara jasmani, yang makan ikan juga bangkit menyertai secara rohani berupa penampakan. Saya orang eksak ya. Penampilan yang banyak dipersaksikan itu bagi saya itu halu ya. Maksudnya halusinasi. Kalau memang ada ya jujur melihat Yesus, bagi saya orang itu mengidap skizofrenia ya, sejenis gangguan apa itu ya? Gangguan kesadaran. Mana bisa saya membayangkan saya Kristen, saya harus membuang dulu seluruh rasionalitas dulu, dan itu semacam membayangkan saya bisa terbang seperti Doraemon pakai baling-baling bambu.
Mantap. Ya memang sudah diawali sama Paulus ini mistis gitu loh. Ya juga apa yang disampaikan oleh Kang Samsul Yatim itu kan bisa menjadi perenungan bagi teman-teman Kristen. Ya, makanya kan jauh-jauh hari aku bilang, kok teman Kristen tuh ndak ada ya yang menolak pengakuan Paulus ketika dia mau berangkat ke Damsik terus nggak jadi karena di tengah jalan pengakuan dia nih ketemu Tuhan Yesus. Kan itu tonggak kalau pakai bahasa Alkitab, tonggak kerasulan dia kan diawali dari itu. Akhirnya dia yang awalnya memusuhi jemaat pengikut Kanjeng Nabi Isa atau Yesus dan berbalik arah justru mendakwakan. Cuman dia mendakwakannya kepada orang-orang yang tidak bersunat, ya. Nah, yang aku kadang-kadang gak habis pikir dari sekian miliar saudara Kristenku itu ndak ada yang ya sedikit apa ya memberikan cara pandang kritis lah, tidak cek kosong aja diberikan pada Paulus sehingga apa yang dia katakan kita katakan amin gitu. Kan seharusnya dikritisi, kenapa orang yang memusuhi sekarang justru berbalik 180 derajat berpihak kepada yang dimusuhi. Itu kan the big question gitu. Jadi wajar kalau Kang Samsul Yatim memberikan komentarnya seperti ini. Gitu ya. Oke, terima kasih Kang Samsul Yatim dan sekarang kita lanjutkan ke Nabil Al-Ghazali. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Alhamdulillah langkat hadir di kajian Gus Besti. Mantap, mantap. Kemudian soleha kita hari ini Demak hadir Gus. Nggih, monggo monggo monggo. Nyimak mumpung op. Oh iya ya, enggak ngancar ya. Oke, matur nuwun banun untuk soleha kita yang ada di Demak. Dilanjutkan oleh Sam Wahyudi Junaidi. Assalamualaikum Gus. Seperti mayat berjalan sendiri di tanah Toraja, apa bisa dikatakan kebangkitan ragawi Gus? Jadi kayak zombie salam Isra. Kebangkitan ragawi. Nah ini momen yang tepat untuk kemarin teman yang berkomentar tentang zombie masuk ke sini nggak apa-apa ya. Jadi tepat suasananya ini. Dan sekarang tepat sekali dikatakan oleh Kang Mas Wahyu Junaidi ya. Kebangkitan ragawinya itu kan tidak normal. Ya. Tidak normal kan itu. Itu ragawinya sebetulnya dalam kondisi dalam kontrol rohaninya yang mistis itu. Kalau normal dia akan melakukan seperti apa kita berlaku. Ya. Kalau dia bisa ya kalau aku kan belum tahu sendiri ya. Dia bisa berjalan sendiri ke tanah Toraja, ngapain ya? Seperti mayat berjalan sendiri di tanah Toraja itu, ngapain juga dia hanya berjalannya kemana itu? Aku belum tahu. Ke makam. Kalau bisa ngapain kok cuma hanya ke makam? Ya seperti kita inilah. Seperti bagaimana layaknya manusia hidup fisik dengan seperti itu. Kalau bisanya hanya itu saja ya namanya kan itu sesuatu yang di luar kewajaran gitu ya. Jadi kalau dikatakan kebangkitan ragawi ya sebetulnya enggak juga orang raganya enggak bangkit. Kalau bangkit itu ya normal seperti kita. Kalau memang bisa ya jangan hanya berjalan. Itu kurang jelas informasinya. Berjalan kemana? Kalau bisa berjalan ke kubur itu ya bisa nggak jalan ke lain gitu loh. Ya mungkin kalau dia nanti dikasih GPS ya. Apa namanya? Sherlock ya mungkin dia bisa gitu. Gitu Kang Mas Wahyudi Junaidi ya. Jadi aku menganggapnya kebangkitan rogawi itu kebangkitan yang wajar sebagaimana ragawi kita ini. Kalau seperti itu kan terbatas. Kalau ke kuburan dia ngertinya ke kuburan. Gitu loh. Ya. Oke. Lanjut untuk Kang Sahran Kipari menyimak pas tayang. Oh, berarti belum tidur juga tadi malam. Atur nuhun Kang, atur nuhun. Kota Kembang belum tidur. Gurem and Rukem, Arema subuhan. Nah ini mantap ini. Gondrong boleh, tapi sholat subuh jalan terus. Mantap ini. Gurem and Rukem tuh rambutnya gondrong dan ikal. Ya, semi keriting, bagus rambutnya.
Gondrong boleh, yang penting jangan lupa subuhan. Terima kasih Guru Mendukem ya. Ini panjang sekali ya, tapi terima kasih untuk siapa ini? Aku nggak mungkin baca semua ya. Untuk Kang Charles ya. Terlalu panjang ini ya. Kalau introduction-nya, sering terjadi pertanyaan kenapa Muslim percaya Isa tapi Muslim tidak mau menjadi Kristen. Ini dipaparkan ya. Ini bagus. Cuman aku tidak mungkin baca semuanya, tapi ini tetap bermanfaat bagi teman-teman lain menjadi tambahan literasi. Oke, terima kasih Kang Charles. Nggak tahu kamu ada di mana, nggak kamu sebutkan ya. Mungkin nanti di komen berikutnya bisa disebutkan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Selanjutnya Aden Adon namanya. Ini juga panjang ya. Terima kasih ya atas komennya Aden Adon, nggak tahu dari mana. Kang Didi ini di Brebes ya. Gagal melenyapkan pengikut Yesus, ganti metode menghancurkan ajaran Yesus dari dalam. Mantap. Ini yang gue bilang. Kok nggak ada kecurigaan di sana? Orang pelaporannya saja sudah beda. Di Kisah Para Rasul sama di Matius beda. Yang satu bilang dia melihat tidak mendengar. Yang satu mendengar tapi tidak melihat Yesus. Yang satu melihat tapi tidak mendengar Yesus. Yang satu mendengar tapi tidak melihat Yesus. Mana yang benar pelaporannya? Tapi tidak ada kecurigaan sama sekali. Minimal seharusnya kan tidak memberikan cek kosong kepada Paulus. Gitu loh. Seperti apa yang dimaksud dengan Kang Mas Didi. Ya, karena itu tadi yang aku bilang, dia berbalik 180 derajat loh, ya. Gagal melenyapkan pengikut Yesus, ya. Makanya metodologinya dia rubah ya, menghancurkan ajaran Yesus dari dalam. Nanti bisa dilengkapi untuk yang junior, lihat itu aku sudah bikin videonya. Yesus meneguhkan hukum Torah sementara Paulus meruntuhkan gitu. Ya. Oke, dengan sunat hati menghalalkan semua makanan, penebusan dosa. Oten terlena Paulus Dajjal berwujud manusia, serigala berbulu domba, ular beludak. Waduh, ngeri-ngeri gelarnya. Ngeri-ngeri ya. Oke, itu sudah dijelaskan oleh Mas Didi. Sampai Freedom tertawa itu ya. Monggo teman-teman. Oke, aku kira itu ya sudah aku bacakan semua, dan sekarang kita ke tajuk kita ya. Perhatikan baik-baik karena ini agak rumit. Kita sudah masuk ke teksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lampu enggak usah tuh. Oke. 1 Tesalonika bagaimana bunyinya? 1 Korintus, nampak kan ini tuh? 1 Korintus 15:1-9 ini kalau bisa tak tarik ke atas sebetulnya ya. Aku tulis dulu di sini ya. Mistikal ya, ini dari Yesus langsung ya. Ini aku naikkan saja supaya aku lebih leluasa menuliskannya, bukan. Dan jangan lupa kalau aku sedang memberikan materi kristologi, kalian juga harus buka Bible ya. Jadi kalau nanti aku kan kadang-kadang salah kutip, salah apa gitu, bisa ikut kontrol ya. Yang ketiga itu aku kasih 1 Romawi supaya nggak tergandeng dengan ini ayat-ayat yang kita nukil ya. 1 Korintus ya 15:1-9 ya. Kamu buka punyamu. Bibelmu kamu buka langsung ke Perjanjian Baru menuju Korintus ya. Oke, perhatikan.
Paulus menjelaskannya begini, ya. 1. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Kemarin kan sudah aku jelaskan bahwa memasyhurkan itu bisa yang memberitakan, mewartakan. Itu yang dilakukan Paulus. Jadi Paulus itu mewartakan Injil juga. Cuman bukan Injil yang kanon itu. Ini pernyataan Paulus loh ya. Sehingga bagiku sama dengan teman-teman Kristen kalau tanya, "Loh, orang Islam itu Injilnya yang mana sih, apa yang ini?" Bukan. Injil menurut perspektif Islam itu wahyu lewat Jibril mungkin, atau to be strike langsung ke kanjeng Nabi Isa. Nah itu di mana sekarang kok nggak ada? Itu loh masalahnya. Kalau yang ini bukan Injil, itu lebih dekatnya ke hadis gitu, ya. Nah sama aja sekarang ini, kemana Injilnya Paulus itu? Ya kan dia jelas begini. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan. Itu loh. Dan dia sudah mengatakan dia punya Injil sendiri, dan Injil itu satu bagi dia. Satu Injil, tidak ada 4 Injil, nggak ada. Ya, kemarin sudah aku jelaskan hanya satu Injil. Ya dia tentunya mengakui Injilnya dia, yang lainnya tidak dia akui. Oke, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Ya, itu dari yang 1 ya. Selanjutnya, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Apa? Lihat ini, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Mulai membangun strategi salib, penebusan dosa. Ya. Mulai ini. Ya. Oke, aku ulangi. Yaitu apa yang telah kuterima ya sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Selanjutnya, sesuai dengan kitab suci itu ya dia punya rujukan ya, nanti kita lihat ya, itu ada di perjanjian lama ya. Sesuai dengan kitab suci ya, bahwa dia telah dikuburkan dan bahwa dia telah bangkit nih. Ya. Pada hari yang ketiga. Jangan tanya apakah benar 3 hari atau tidak, itu nanti tajuknya lain lagi ya. Dan sudah pernah kita bahas, dan ternyata tidak ada 3 hari itu dalam perut bumi ya. Tapi itu tidak sedang kita kaji. Kita lalui saja. Ya. Oke. Sesuai dengan kitab suci. Jadi kan kitab suci ada yang mengatakan 3 hari di dalam perut bumi sebagaimana Yesus di dalam perut ikan. Gitu loh maksudnya ya. Kemudian bahwa dia telah menampakkan diri kepada Kepas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ya, ini yang aku kepada ke-12 muridnya ini agak bingung kemana. Orang muridnya tinggal 11 kok. Kan si pengkhianat kan tidak masuk sudah. Ya mungkin Paulus waktu nulis suratnya agak kelupaan ya. Oke, ke-6, sesudah itu dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Itu orang banyak loh itu ya. Padahal status Yesus itu dalam DPO, daftar pencarian orang ya. Kok nggak ada telik sandi mata-mata yang lapor ke kekuasaan Romawi atau Yahudi saat itu. Oh ternyata Yesus belum tersalib, ternyata Yesus sudah mati. Loh kok tahu? Lah itu sama orang-orang kumpul-kumpul. Kan seharusnya gitu. Makanya agak aneh. Ada orang DPO ya, dia bisa bebas berkerumun 500 orang, itu bukan sedikit. Jadi apa benar peristiwa itu terjadi? Kan kita cerita. Masa sih Romawi nggak punya telik sandi mata-mata? Kan ya enggak mungkin, dia penguasa saat itu kok. Ya. Jadi agak memang
penyalipan, terus kebangkitan, itu saling hajar ayatnya. Ya. Oke. Sesudah itu dia menampakkan kemudian kepada 12 muridnya, sudah itu dia menampakkan diri kepada 500 saudara sekaligus, bukan 100, 200, 500 orang. Nggak tahu apakah dihitung benar-benar 500 ya kita. Ya sudahlah ya, yang penting katanya 500 ya sudah diterima aja. Nanti kan bisa tanya, memangnya dihitung benar itu 500 orang. Ya. Sekali lagi aku tekankan, aneh. Kita kalau berpikir secara rasional aneh. Seseorang yang dalam DPO bisa berani tampil dan bebas luas tanpa ada intimidasi apapun di hadapan 500 orang. Itu bukan orang dikit 500 orang itu. Lu seharusnya kan jadi tanda, oh iya ya kok gini gitu loh. Ya. Tapi ya sudahlah, kalau memang diimani ya silahkan imani saja. Ya. Oke, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, beberapa di antaranya telah meninggal. Maksudnya ya dulu, bukan sekarang-sekarang ini, ya. Selanjutnya dia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir, nah ini gongnya di sini. Dari semuanya dia menampakkan diri juga kepadaku. Cuman di sini nggak dijelaskan di mana menampakkan dirinya itu, kapan dan di mana. Kalau yang awal pertobatannya kan, pertobatan dalam tanda kutip, kapan waktu dia mau ke Damsik, mau membantai pengikut-pengikut Yesus. Ya, di mana? Di tengah jalan. Kan gitu. Dia kan mampu ngakunya di tengah jalan ketemu. Ya. Oke. Di sini sudah kita baca tadi ya. Gongnya itu di sini. Dia menampakkan diri juga kepadaku, Paulus. Jadi dia akan memberikan kesetaraan dengan yang lain, dengan para murid yang ada ring satu itu. Oh, Yesus menampakkan diri sama kalian. Iya, padaku juga loh ya. Tahu? Bargaining position yang dibangun Paulus itu seperti itu. Jadi apa yang terjadi pada para rasul yang memang murid Yesus, itu juga terjadi pada dia, si Paulus itu. Gitu loh maksudnya. Dia mau bikin kalkulasi bargaining seperti itu. Oke, sama seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat. Gaya bahasanya pertama dia menaikkan, kemudian menurunkan. Menaikkan apa? Oh, dia ketemu kamu, sama dengan ketemu aku juga. Terus dia merendahkan diri ya, bahwa dia adalah rasul yang paling hina dari antara semua rasul. Oke. Itu biar dulu itu begitu ya. Sekarang kita ke 1 Tesalonika dulu ya. Kita ke 1 Tesalonika. 1 Tesalonika 4 ayatnya yang kedua ya. Ini ya, 1 bagus ya, Tesa. Namanya bagus, Tesalonika ya. Yang keempat, bentar. Keempat ya. Ayatnya yang kedua. Sebelum aku nanti kembali menjelaskan ini ya. Apa katanya? Kamu tahu ya, juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami, maksudnya ya Paulus itu, dia bilang kami, kata domirnya ke kami itu ke Paulus ya, berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Aku tadi malam kan diskusi sama teman-teman Ahmadiyah ya, penjelasannya tentang Mirza Ghulam Ahmad tuh hampir sama seperti ini.
Ya. Jadi dia membangun kekuatan tapi tetap tidak menjadikan diametral dengan kekuatan utama. Kalau di dalam Islam itu adalah Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau di sini Yesus. Jadi Paulus itu membangun kekuatan tapi dia tetap merangkul Yesus. Dia nggak berani menafikan Yesus. Ya, nggak berani. Lihat ini ya. Jadi seperti dicatut namanya Yesus, kira-kira gitulah ya. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan, maksudnya yang telah Paulus berikan kepadamu, itu atas nama Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu ada di pihak Paulus gitu loh. Ya, nggak bisa keluar dari barang-barang Tuhan Yesus atas nama Tuhan Yesus. Ya, oke ya. Jadi semua pemberitaan-pemberitaan yang dilakukan, yang dikabarkan, yang dimasyhurkan, yang diwartakan si Paulus itu kepada publik, ini klaim dia lagi nih, yang nggak tahu. Dia bilang atas nama Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita lihat ke 1 Korintus 15:1-6 ini apa saja yang diwartakan. Ya. Oke, agak jelimet ya, karena ini memang sudah masuk ke hal-hal yang prinsip. Kalau otakmu agak panas ya minum dulu supaya santai ya. 1. Kristus telah mati karena dosa-dosa. Ya. Kristus mati karena dosa. Dosa-dosa kita. Manusia ini katanya si Paulus. Nanti kan ditebus semuanya. Ya. Kemudian ya dia telah dimakamkan, dikuburkan. Yesus telah di sini untuk menggaransi bahwa Yesus benar-benar mati gitu loh. Karena nggak ada kematian, nggak ada kebangkitan gitu loh. Maka di sini ditekankan Yesus telah dikubur. Mana ada orang hidup dikubur. Yang ketiga, ya, dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ya. Inilah yang sedang kita diskusikan. Nah. Nampak ini tuh? Oke, aku ulangi. 1 Korintus 15:1-9 itu intinya ini loh kita carikan. Ya. Kristus mati karena dosa-dosa kita manusia ini. Ya. Yang kedua, Yesus itu dikubur untuk menggaransi bangkitnya itu. Baru kemudian Yesus dibangkitkan. Bukan bangkit sendiri loh ya, dibangkitkan. Itu nanti rame lagi diskusinya. Bangkit sendiri, dibangkitkan. Ya. Oke, minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nanti perjanjian-perjanjian lama yang dicoba kan ada tertulis dalam kitab kan dia ngomong gitu itu bisa nggak usah aku tulis saja ya. Karena ini juga cukup lumayan. Gini aja aku bilang aja. Yesaya 5:3 tentang kematian dan menebus dosa. Hosea 6:2 tentang kebangkitan setelah 3 hari meskipun tidak ada. 3 hari tidak ada itu dihitung lah nggak percaya ya. Tapi ya sudahlah 3 hari 3 hari gitu ya. Mazmur 119:120. Mazmur 22:16 dan Zakaria 12:10. Itu referensi yang digunakan si Paulus. Ya. Nah, sekarang dari ini ya bahwa Kristus itu mati karena dosa-dosa kita kemudian dikubur dan kemudian bangkit. Ya. Jelaslah ya. Jadi Rasul Paulus dengan sangat jelas ya mengindikasikan ya atau menjelaskan bahwa kebangkitan Yesus Kristus
Di antara orang mati itu suatu perkara yang dalam dunia biasanya kita sebut imani saja. Karena apa yang mistis itu? Ya, dunia itu disebut imani saja. Nih. Imani saja. Ini yang suka ngomong, pokoknya imani saja, tahu nggak asal usulnya ya dari sini. Imani saja, nggak usah dipikir. Ya, imani saja. Aku ulangi, ya. Jadi Rasul Paulus dengan sangat jelas, ya, mengatakan bahwa kebangkitan Yesus Kristus itu dari antara orang mati itu suatu perkara dalam dunia imani saja atau perkara iman saja. Ya, perkara iman saja. Jadi ya sudah imani saja gitu, ya. Karena kita tahu penglihatan mistis itu, yang namanya mistis itu tidak bisa Mas didiskusikan. Mau bagaimana? Ya, dia di luar jangkauan logik. Ya. Oke, insya Allah 36 ya. Aku lanjutkan saja ya, masih 36 nggak apa-apa ya meskipun malam akhir pekan ya. Ya yang mau ngaji yang ngaji, yang mau kepentingan lain. Supaya nggak nanggung. Dasarnya di mana imani saja ini. Ya. Oke. Loh, tuh silau nggak? Sini silau. Sini. Batas ini ya. Oke. Ini aku bacakan ya. Jadi begini, Rasul Paulus itu dengan sangat jelas, sejelas-jelasnya mengindikasikan bahwa kebangkitan, mana tadi? Ini ya, dari 1 Korintus 15 sampai 9 ya. Kebangkitan ya, itu adalah perkara dalam dunia iman saja. Tidak perkara dalam rasionalitas kita. Ya sudah kamu imani saja. Kalau nggak mau ya sudah nggak usah. Jadi jangan dirasionalitaskan. Ya. Jadi itu bukan suatu kejadian sejarah dalam suatu dunia objektif material. Ya. Jadi jangan kamu anggap bangkit itu benar-benar bangkit gitu loh. Enggak, itu dunia mistik itu masuk dalam tatanan ya sudah. Dunia iman saja. Cukup di iman saja. Ya. Oke. Di mana argumentasinya? Kita lihat di 1 Tesalonika 4:14 di sini ya. 1 Sini nama tuh ya. 1 Tesalonika 4:14. Apa katanya? Karena kita ya. Sorry. Karena jika kita beriman bahwa Yesus telah mati dan telah dibangkitkan, jika maka ini silogisme ini ya. Lihat ini kalimatnya. Karena jika, nah nanti ada makanya gitu. Jadi ini kalimat jika maka. Kalau nggak jika dia nggak bisa maka gitu loh. Ini kopi habis lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan ya. Karena jika kita beriman, jadi perkara beriman aja. Iman. Ya. Jika kita beriman bahwa Yesus telah mati dan telah dibangkit, ya. Ini tadi penjelasannya. Mati ya. Mati ya dikubur ya bangkit ini, ya. Kalau nggak mati nggak dikubur mana bisa bangkit karena harus mati dulu, ya. Oke, karena jika kita beriman, maka konteksnya langsung iman ya. Bahwa Yesus telah mati dan telah dibangkit, maka kita beriman juga bahwa mereka yang telah meninggal
dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ya, itu 1 Tesalonika 4:14. Beriman saja. Sekarang Roma 10:9 ya. Roma 10:9. Sebab jika kamu mengakui dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan. Jadi percaya aja. Lu percaya membangkitkan. Kalau lu nggak percaya ya nggak usah. Terus dipikir-pikir nggak bisa. Imani saja. Nah, gitu loh ya. Dan maka dia menggunakan jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Ia telah bangkit, ya, bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari orang mati, ya. Jadi Allah yang membangkitkan, nggak bisa bangkit sendiri. Maka kamu akan diselamatkan. Prosesnya apa? Langsung iman. Nggak usah pakai logik, imani saja. Ya. Langsung iman. Ya, sebab jika kamu, ya, kalau kamu nggak jika maka kamu nggak maka, gitu loh ya. Maka jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya itu kan iman maksudnya. Dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan. Nah, jadi kebangkitan itu dalam percayaan, dalam iman. Tadi kan aku sudah sebut bahwa jelas mengindikasikan bahwa kebangkitan Yesus Kristus di antara orang mati itu adalah dalam dunia iman saja. Jangan dibawa ke dalam dunia rasional, tidak masuk. Dunia iman saja. Ya. Makanya sekarang kamu ngerti kalau kamu ada orang bilang cukup imani saja. Cukup diimani saja, otak nggak usah dipakai. Ya ini asal ceritanya. Ya. Oke, aku ulangi. Roma 10:9. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya, nah, kalau nggak percaya nggak bisa. Makanya kan kamu percaya saja sama Roh Kudus, percaya saja sama Roh Kudus. Ya percaya bagaimana? Belum tahu atau tidak. Kenapa dia kok nggak bisa menerima ajarannya? Ya karena dia tidak percaya sama Roh Kudus. Lah kok bisa ujuk-ujuk percaya gitu loh. Harusnya kan dijelaskan dulu. Sama dengan ini. Ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya. Kalau kamu nggak percaya nggak bisa. Kamu harus iman dulu, percaya dulu ya. Dalam hatimu Allah telah membangkitkan Dia. Jadi kontennya tetap Allah yang berkuasa. Membangkitkan Dia, Yesus ya. Di antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Kalau jika nggak maka artinya kamu nggak percaya nggak selamat. Tapi ujuk-ujuk percaya itu lo gimana logika nerima. Oke, kita lanjutkan 1 Korintus ya. 1, ini biar tuntas sekalian ya. 1 Korintus 15:4. Nanti ada lagi 17 ya. Ya. Begini dia. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, ya, jadi enggak mati seperti akidah kita kan enggak mati dia. Ya, tapi sekarang yang sudah mati, enggak ada sekarang Nabi masih hidup di langit, enggak ada. Itu berat itu. Kalau bisa percaya seperti hal demikian berat ya. Oke, itu videonya juga sudah ada, silakan ditonton ya. Aku ulangi, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, tidak. Kalau menurut Islam Kristus nggak dibangkitkan, orang dia tidak mati, yang disalib bukan Yesus ya.
Tapi kan kita nggak boleh begitu. Kita harus masuk kerangka berpikir Alkitab dulu, bukan Al-Quran. Ya. Tapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Artinya pemberitaan itu ya pewartaan, penginjilan. Ya. Dan sia-sia juga kepercayaan kamu itu. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Lagi-lagi apa? Percaya. Ya sama aja, di sini iman, di sini percaya. Di sini percaya, di sini percaya. Di iman sebetulnya sama aja. Ya. Akhirnya dari segini yang kita peroleh, itulah yang menghasilkan ini. Nampak ini tuh? Nih. Iman saja. Jadi perkara kebangkitan Yesus itu hanya perkara iman saja. Jangan kamu anggap benar-benar historikal terjadi. Itu yang disampaikan Yesus. Ya. Kepada Paulus. Ngakunya Paulus begitu karena dia dapat Injil bukan seperti yang 4 itu. Bukan dari manusia, tetapi dari Yesus langsung. Ya. Oke, kembali 1 Tesalonika 4:14 tentang kebangkitan, imani saja. Roma 10:5 tentang kebangkitan, imani saya saja. Ditegaskan di 1 Korintus 15:4 dan 17a. Ya, kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan. Ya. Ya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Sia-sia. Apa ya kepercayaannya? Ya. Bukan rasionalitasnya. Aku ulangi dari atas. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan. Lihat, tidak dibangkitkan. Maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaan ya kamu. Jadi sia-sia ya. Yang sia-sia ini 2 ya. Sia-sia pemberitaan, pewartaan, pemasuran kami. Ya maksudnya Paulus. Sia-sia gue ngasih tahu elu gitu loh kira-kira ya. Sia-sia gue ngasih tahu elu dan sia-sia juga percayaan elu. Gitu loh maksudnya. Ya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sia kepercayaan elu gitu loh. Jadi percaya, iman. Artinya nggak bisa kebangkitan itu dibawa ke rasionalitas, maka dia cukup imani saja. Clear ya? Sudah aku sampaikan di situ. Semoga nanti bisa kita lanjutkan ke seri yang kelima. Oke. Aku tidak lupa dan tidak bosan-bosan menyampaikan ya. Dalam setiap kajian ya, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai imanmu ya, untuk memperkokoh Islam ya, dalam akidahmu. Tetapi jangan lupa hormati saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Mereka tetap saudara kita ya, saudara sebangsa setanah air, saudara sama-sama makhluk Allah gitu ya. Oke. Harus dihormati ya pilihan mereka menempuh jalan lain yang tidak sejalan dengan kita. Jadi tidak sejalan itu tidak harus bermusuhan gitu ya. Oke. Selanjutnya semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terimalah salam penyemangat dari aku, salam Isra untuk kalian semuanya. Ya. Salam Isra untuk semuanya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.